tentang gimana sih caranya teman-teman untuk mengetahui publisher jurnal yang terakreditasi DOAJ dan kira-kira berapa lama sih prosesnya untuk mempublikasikan naskah di situ, termasuk juga berapa sih biayanya dan informasi lain tentang publisher tersebut. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, salah satu permasalahan yang sering kita hadapi ketika kita mau publikasi jurnal di suatu publisher adalah informasi di website tersebut tidak menjelaskan berapa lama sih suatu naskah akan diproses di publisher tersebut, dan kita tuh kayak ngerasa ya udahlah kita coba publish di sini, dan ternyata udah nunggu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mungkin sampai hampir 1 tahun, dan ternyata dari publishernya malah memberikan surat penolakan, dan kita selama proses 1 tahun itu sesuai etikanya kita nggak boleh publish di publisher lain. Jadi kalau kita udah publish ke publisher A, selama nunggu prosesnya itu kita nggak boleh sambil publish ke publisher B. Etikanya seperti itu. Tapi kalau misalnya nunggu kayak gitu kan lama banget. Sementara mungkin teman-teman ini saat ini adalah dosen atau mungkin mahasiswa yang dituntut untuk harus bisa punya beberapa publikasi dalam waktu 1 tahun tersebut. Kalau kita nunggu untuk publish di satu publisher aja dalam waktu 1 tahun dan nggak ada kepastian akan bisa dipublish atau enggak, kayaknya beresiko banget ya. Nah, karena itu kita sebenarnya bisa tahu suatu publisher itu akan bisa mempublikasikan naskah standarnya ya dalam waktu berapa lama di DOAJ Journal. Ini tuh apa sih? Ini adalah website untuk publisher yang terdaftar di Directory of Open Access Journal. Nah, di video ini aku akan kasih tahu webnya itu apa, step-stepnya, dan juga gimana sih cara bacanya dari informasi yang ada di website tersebut. Di Google teman-teman bisa tulis DOAJ Journal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di yang paling atas itu DOAJ.2 Directory of Open Access Journal. Nah, kita klik di sini ya. Nah, kita akan masuk ke websitenya DOAJ, dan di sini kita bisa find open access journal and article. Nah, kita bisa kalau misalnya mau nyari publisher apa aja yang ada di sini itu bisa. Termasuk juga kita kalau pengen tahu kalau publisher ini tuh keterangannya atau informasi tentang publisher ini apa aja sih. Nah, misalnya kita tulis saya tadi ya, ini kepanjangannya, jadi kita nggak bisa nulis singkatannya karena dia nggak tahu. Jadi kita tulis kepanjangannya Experience for Science Sustainable Agriculture and Agroindustrial Engineering. Nah, kita setelah masukkan di sini, kemudian kita klik search. Nah, kita tunggu prosesnya, dan ternyata ada satu jurnal yang memiliki nama ini. Kita klik di sini. Oke, kita diarahkan langsung ke lamannya, dan kita lihat di sini. Advanced for Science, Sustainable Agriculture, and Agroindustrial Engineering. Namanya persis seperti yang tadi kita input ya. Nah, kita bisa klik di tulisan yang warna hitam sebelah kiri ini websitenya. Nah, kemudian kita akan masuk ke websitenya, sama seperti yang ini ya. Ini website resmi milik publisher tersebut. Kita juga bisa lihat ISSN portalnya. Portal untuk mengetahui berapa sih nomor ISSN dari suatu publisher. Terdaftar kan ya, nomor ISSN-nya berapa, identifier di sebelah kiri ini. Oke, kemudian kita lihat ke bawah, about. Nah, di bagian about ini adalah about this publisher. Kita bisa lihat di sini there are no publication fee. Artinya ini prosesnya itu gratis. Jadi kalau kita lihat di website DOAJ ini sepertinya masih belum diupdate karena di sini masih tulisannya no publication fee. Tapi kalau misalnya kita masuk ke website resminya dari Apsaya tadi, di situ sudah ada keterangannya per Januari 2021 atau per volume 4 nomor 1. Naskah yang dipublikasikan itu dikenakan biaya sebesar Rp1.000.000. Kemudian kita ke bawah lagi ya. Di sini kita bisa look up the journals, and scope, instruction for author, editorial board, double blind peer review, dan lain-lain ini. Kemudian kita lihat yang paling bawah sebelah kiri, ini expect on average 16 weeks from submission to publication. Yang artinya proses yang mulai kita submit sampai akhirnya suatu naskah itu dipublish yaitu selama 16 minggu. 16 minggu itu berapa lama? Sekitar 4 bulan ya. Kira-kira standarnya segini, cuma ya mungkin akan bisa jadi jauh lebih lama atau mungkin jauh lebih cepat tergantung dengan kondisinya. Tapi kalau aku yang merasakan dulu sendiri publish di sini di tahun 2019 ya prosesnya memang sekitar 4 bulan. Itu mulai submit, masuk ke editor, reviewer, kemudian ada revisi lagi dan masukan dari reviewer. Setelah itu sampai memperoleh LOA sekitar 16 minggu. Jadi ini hitungannya sampai publikasi kita dapat LOA ya. Kalau nunggu publikasinya menurutku tergantung dengan antriannya. Jadi misalnya naskah kita sudah diterima bulan ini, tapi kalau misalnya ternyata di antrian untuk naskah yang publish di nomor volume dan nomor tersebut udah penuh, maka naskah kita akan dimasukkan ke
publikasi yang selanjutnya, jadi di nomor yang selanjutnya, atau mungkin bahkan di volume yang selanjutnya. Jadi hitungannya per sampai kita dapat LOA sih. Karena di sini seingatku cuma mempublikasikan 5-10 naskah aja per satu kali terbitan. Kemudian kita lihat di best practice, di sini itu jurnalnya lisensinya Creative Commons ya. Kemudian di sini juga kalau misalnya mau publikasi naskah di Absai ini, kita akan mendapatkan DOI. Nah, DOI ini adalah article identifier. Jadi kalau misalnya kita mau cari naskah nih, naskahnya itu apa namanya, terus udah itu kalau misalnya kita googling, misalnya aku nih publikasi. Nah, teman-teman bisa kalau googling naskah apa aja yang aku terbitkan, itu mungkin kan ada lebih dari satu ya. Nah, kalau ada DOI-nya, teman-teman bisa langsung masukkan nomor DOI-nya ini ke Google dan itu langsung diarahkan ke naskahnya. Jadi nggak bingung-bingung ini naskahnya beneran ini apa enggak ya, sesuai dengan DOI yang kita masukkan. Kemudian di sini juga di sebelah kanan itu ada keterangan tentang publisher siapa, yaitu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, dan manuskripnya yang diterima dalam format yaitu bahasa Inggris. Di sini juga ada keywordnya atau subjek dari publisher ini apa sih, bidangnya food science, agricultural engineering, agroindustrial engineering, food engineering, food microbiology, sama bioteknologi. Ini untuk yang Absai ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, setidaknya dari sini kan udah ada gambaran. Kalau aku publish di sini berapa sih biayanya, terus udah itu berapa lama sih prosesnya, terus bidang apa aja yang diterima oleh publisher ini. Jadi perlu diperhatikan kalau misalnya publisher itu cuma mengakomodir untuk mempublish jenis naskah A sampai B aja gitu. Teman-teman jangan mempublish naskah yang bidangnya C, karena pasti nggak akan diterima. Kecuali memang ada publisher yang dia menerima hampir semua bidang, hampir semua jenis naskah gitu. Kemudian di sampingnya itu ada artikel. Nah, ini ada 33 indeks artikel. Ini naskah-naskahnya yang sudah dipublish di sini. Coba kita cari ya. Nah, di sini kita lihat kalau di search dengan nama Anissa, ini akan muncul naskah yang sudah aku publikasikan. Jadi muncul di sini di 2J. Kalau misalnya teman-teman nanya, beneran nggak sih kamu itu publish naskahnya di Absai? Iya bener, silakan aja lihat di sini. Tinggal kita klik, kita langsung masuk ke naskahnya. Dan kita bisa membaca langsung naskahnya di sini. Kenapa? Karena naskahnya itu open access, jadi bisa diakses tanpa perlu membayar lagi atau ya nggak usah ada biaya berlangganan ke publisher ini untuk bisa melihat naskahnya. Ini ya untuk naskahnya. Terus juga langsung bisa diakses di websitenya juga, atau teman-teman kalau mau baca abstraknya bisa di sini, atau kalau nggak teman-teman bisa klik di read online. Nah, langsung masuk ke website resminya. Masuk ke website resminya, terus langsung lihat abstraknya, terus juga bisa klik di PDF sini untuk mendapatkan PDF-nya. Jadi tadi kita sudah membahas untuk publisher jurnal yang Absai. Nah, di situ kan kalau publisher jurnal dari dalam negeri ya. Gimana kalau misalnya untuk jurnal internasional yang publishernya itu bukan dari Indonesia? Kira-kira berapa sih biayanya? Nah, kita coba cari ya. Misalnya ini aku tulis Journal of Applied Clinical Medical Physics. Kita copy dari sini dan kemudian kita taruh di sini. Kita search. Ternyata ada satu jurnal yang memiliki nama tersebut. Kita klik di sini. Nah, ini untuk websitenya ya. Sama seperti tadi kita bisa lihat websitenya langsung ke, dan ini akan langsung diarahkan ke website resminya. Oke, ini dia website resminya dan kita bisa dapat informasi di sini. Kemudian impact factor-nya berapa, warnanya ISSN-nya berapa, ada di sini semua. Dan ini adalah open jurnal yang open access. Kita klik lagi dan kita bisa lihat di ISSN portal. Naskah publisher ini tuh memiliki nomor ISSN-nya berapa. Ada di sini, kita bisa lihat di sebelah kiri identifier-nya, ISSN sama linking ISSN-nya berapa. Oke, kita lihat lagi ke bawah dan kita lihat publishing with this journal. The highest fee charged by this journal is 2.850 euro dong. Ini berapa ya? Terus untuk the highest publication fee in other currencies is 3.575 USD. Ini kalau misalnya 2.850 euro setara dengan 3.575 USD. Ini tuh berapa sih? Dan tadi aku udah nyari, ternyata 3.575 USD itu setara dengan 51 juta rupiah. Mahal banget ya. Ini aku baru tahu ada publisher jurnal yang semahal ini. Oke, itu harganya juga bisa bervariasi ya. There is a waiver policy for this charge. Jadi termahal segitu sih, berarti kan bisa lebih murah daripada itu. Cuma nggak tahu berapa sih murahnya. Oke, kita scroll lagi ke bawah.
Dan berapa lama sih prosesnya? Expect on average 13 weeks from submission to publication. Prosesnya sekitar 13 minggu mulai kita submit sampai dengan naskahnya dipublikasikan. Kelamaan nggak tuh kira-kira? Kalau tadi di app saya itu membutuhkan waktu sekitar 16 minggu. Kalau ini 13 minggu, ya sekitar 3-4 bulanan ya. Itu standarnya, tapi bisa lebih lama ataupun bisa lebih cepat, tergantung dengan ya banyak faktor sih yang mempengaruhi kecepatannya untuk suatu naskah bisa dipublikasi di publisher ini. Cuma teman-teman bisa mempertimbangkan ya, katanya mau publish di suatu publisher, mungkin kalau bisa teman-teman ngerasa ya, oke sih kalau misalnya mau lama tapi yang penting gratis, atau kalau nggak apa-apa deh berbayar yang penting cepat. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini ya, antara tadi di app saya sama di sini, kalau yang app saya dengan 16 minggu itu biaya publikasinya sekitar 1 juta rupiah aja, tapi di sini dengan biaya publikasi sekitar 51 juta rupiah. Proses dari submit ke publikasinya itu tetap butuh waktu sekitar 13 minggu. Dan kalau teman-teman ngerasa worth it ya udah nggak apa-apa. Tapi di sini dia ya emang publishernya udah terkenal sih, dan juga udah terakreditasi Scopus. Untuk publishernya ini publish di mana? Kita bisa lihat di sebelah kanan, publishernya dari United States. Dan naskah harus dikirimkan atau naskah yang diterima dalam format bahasa Inggris. Kemudian publisher ini melayani naskah yang di bidang apa aja sih? Pertama medical imaging, kemudian medical physics education, medical physics management, radiation protection, radiation measurement, radiation oncology physics. Nah itu ya, terus udah itu deposit policy-nya di Sherpa Torneo. Dan juga publisher naskah-naskah yang dipublish di sini akan memperoleh DOI. Nanti kita akan bahas lagi deh di video lain DOI itu apa, biar teman-teman juga tahu gimana kalau misalnya menggunakan DOI untuk memperoleh naskah yang kita butuhkan ketika googling. Kalau dari tadi kita udah bahas tentang naskah-naskah yang dipublikasikan di DOAJ tapi tetap ada biaya publikasinya, mungkin teman-teman ngerasa aku tuh pengen publikasi tapi juga nggak perlu ada biaya untuk publikasinya, ataupun bahkan tidak perlu ada biaya untuk submitnya, jadi benar-benar yang gratis. Tapi ya terakreditasi di DOAJ juga dong, emangnya ada ya? Ada. Jadi di DOAJ ini banyak banget jurnal, baik yang kita itu free charge ataupun yang harus berbayar. Nah, kita lihat, kita input keywordnya itu agriculture, dan kita tulis all fields deh, terserah mau bidang apa, yang penting ada keywordnya agriculture. Kita klik search di sini, ternyata ada 827 jurnal, tapi ini adalah jurnal yang ada keywordnya agriculture aja. Terus kita scroll ke bawah, di sini ada tulisan without article processing charge atau APCS. Kita klik di sini, dan ternyata hanya ada 440 jurnal di bidang agriculture tadi yang tidak membebankan biaya untuk publikasi naskah. Kita lihat yang paling atas nih ya, Revista Makambira. Ternyata untuk biaya publikasinya gratis atau no publication fee. Kemudian berapa lama? Ternyata prosesnya juga cepat. Untuk mulai dari submit sampai dengan publikasi itu cuma butuh waktu 7 minggu aja, atau ya sekitar hampir 2 bulan ya, 1-2 bulanan gitu. Dan di sini juga akan memperoleh DOI. Terus kalau kita lihat sebelah kanan di jurnal metadata, manuskripnya bisa kita submit dalam format bahasa Inggris maupun bahasa Portugis. Itu ya, teman-teman kalau misalnya pengen tahu bisa langsung masuk ke websitenya, bisa klik di sebelah kiri ini langsung akan diarahkan ke websitenya. Nah seperti ini ya, ini kalau misalnya dalam bahasa Portugis, tapi kita bisa klik yang bahasa Inggris biar muncul dalam bahasa Inggris seperti ini. Oke, kita bisa balik lagi ke yang tadi, itu yang pertama ya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Ini ada Marine and Fisheries Science atau MAFIS. Kita lihat di sini, dan ternyata no publication fee juga. Kita scroll lagi ke bawah, dan ini expect on average 16 weeks from submission to publication. Dan ini prosesnya sekitar 16 minggu, lebih lama daripada yang jurnal sebelumnya. Nah, tapi 16 minggu juga menurutku worth it sih, prosesnya sekitar 4 bulan, dan itu free dibandingkan kayak yang publisher yang sebelumnya, yang biayanya tadi sampai 51 juta, dan itu prosesnya juga sekitar 13 minggu. Kemudian untuk di jurnal metadatanya, manuskrip yang diterima dalam bahasa Spanyol maupun bahasa Inggris. Enaknya adalah kalau misalnya teman-teman merasa aku dari segi academic writing untuk yang bahasa Inggris itu kurang oke, tapi kalau dalam bahasa Spanyol itu bisa bagus banget. Nah, teman-teman bisa publish dalam bahasa Spanyol juga. Itu untuk yang 2 jurnal ini ya, Revista Makambira sama Marine and Fisheries Science. Ada juga banyak lagi, ada 440 indeks jurnal yang tidak membebankan biaya untuk publikasi di sini. Teman-teman bisa scroll aja ke bawah, mana yang paling cocok.
dari segi bahasanya dan juga dari segi berapa lama sih proses publikasinya. Nah ini juga ada yang dari Indonesia ya, Jurnal Pasca Panen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Jadi untuk DOAJ ini bukan cuma publisher luar negeri aja, tapi juga publisher dalam negeri. Nah kita bisa lihat di sini no publication fee, dan untuk di jurnal metadatanya kita lihat baru manuskrip yang diterimanya dalam bahasa Indonesia. Ya, dan prosesnya 24 minggu tapi lumayan lama sih, sekitar 6 bulanan ya. Tapi kalau misalnya gratis nggak apa-apa, karena untuk publisher di Indonesia sendiri ada yang berbayar, prosesnya juga lama. Mending kalau misalnya lama itu diproses, tapi ada juga yang lama tapi mentok di editor aja, nggak masuk ke reviewer. Itu kan nggak enak ya, kita kayak di PHP publikasi naskah di situ tanpa ada kejelasan kira-kira prosesnya berapa lama. Nah tapi kalau kita lihat di DOAJ sini kita bisa tahu oh sekitar sekian, jadi kita nggak berharap-harap tanpa ada kepastian. Oke, segitu aja penjelasan tentang gimana sih caranya untuk mengakses website DOAJ, kemudian informasi tentang publisher apa aja yang ada di sini. Juga kira-kira teman-teman mau publish di mana, ini udah ada kejelasan di sini ya, jadi teman-teman bisa mengakses, dan aku akan taruh link dari doaj.org ini di caption di bawah, jadi teman-teman bisa mengakses dengan cara klik link itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.